Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, malam. Kali ini kita akan sedikit sharing ya tentang tips yang bermanfaat seputar handphone. Jadi silahkan tonton terus video ini, ikuti terus channel ini, dan jangan lupa subscribe. Oke, pembahasan kita kali ini adalah soal baterai, pengoptimalan atau mengoptimalkan baterai. Jadi bagaimana cara agar baterai itu tetap awet, tetap bisa digunakan dalam jangka panjang tentunya. Ya biasanya beberapa orang itu HP itu bisa sampai bertahun-tahun, bahkan sampai rusak baru diganti. Tapi kalau saya itu tipe-tipe orang yang cenderung bosan ya. Jadi HP itu paling gak ganti itu sekitar 1-3 bulanan. Jadi untuk kalian yang ingin atau penasaran terkait dengan cara mengoptimalkan baterai dan cara agar baterai itu lebih hemat penggunaannya, silahkan tonton video ini. Yang pertama adalah matikan fitur-fitur yang tidak diinginkan atau yang tidak digunakan. Yang pertama adalah fitur lokasi atau GPS, yang kedua adalah Bluetooth, kemudian yang ketiga NFC, kemudian ada selanjutnya itu fitur-fitur refresh rate atau tingkat penyegaran, kemudian fitur kecerahan. Itu kalau tidak digunakan, itu silahkan dioptimalkan seoptimal mungkin. Lokasi hanya diaktifkan ketika kita sedang mengirim atau menerima lokasi dari pesan singkat WhatsApp misalnya. Atau mungkin kecerahan itu bisa kita turunkan ketika kita dalam ruangan. Ketika di luar ruangan itu boleh di mode otomatis. Tapi kalau dalam ruangan itu coba kecerahan itu diminimalkan seminimal mungkin. Itu bisa menghemat baterai. Kemudian ada lagi soal refresh rate. Yang HP-HP sekarang itu bisa sampai 90, 120 atau bahkan 144 Hz. Itu coba difungsikan ketika hanya pada saat kita membutuhkan hal itu. Misal kita butuh untuk main game ya, itu baru kita set ke 120 Hz. Kemudian ketika tidak membutuhkan hal itu atau kita sedang hanya membutuhkan sosmed saja, itu coba di set di paling rendah yaitu 60 Hz. Itu maka akan memperpanjang masa pakai baterai, bahkan bisa sampai seharian penuh itu kalau di set di 60 Hz gitu. Kemudian fitur seperti Bluetooth atau Wi-Fi itu coba difungsikan hanya saat kita membutuhkan saja. Misal ketika kita butuh jaringan Wi-Fi, kemudian kita nonaktifkan mode data. Atau mungkin ketika kita sedang menggunakan Wi-Fi, kita gunakan mode pesawat saja. Kemudian ada fitur Bluetooth juga. Bluetooth ketika tidak kita gunakan, itu kita matikan. Kita gunakan Bluetooth itu kan paling hanya saat ketika transfer data atau mungkin hanya saat kita mendengarkan musik di mobil kan. Selain itu kan nggak dipakai Bluetooth itu. Kemudian NFC juga seperti itu. NFC itu MSV dimatikan. Jadi mematikan fitur-fitur yang tidak dipakai itu bisa memperpanjang masa baterai. Dan itu coba diperhatikan kalau nggak percaya. Yang pertama adalah itu pengoptimalan baterai. Yang pertama adalah nonaktifkan fitur-fitur yang tidak dipakai selama tidak dibutuhkan. Yang kedua adalah membatasi notifikasi ketika kita hendak tidur. Kalau di HP itu beberapa HP ya itu ada fitur do not disturb atau jangan ganggu atau tidak boleh diganggu. Itu fitur bisa diaktifkan ketika kita hendak tidur. Atau mungkin biasanya saya ketika hendak tidur itu mematikan semua mode. Jadi HP itu hanya di mode pesawat yang hanya bisa nyala itu ketika alarm tiba saja. Dan itu lebih aman sebenarnya mode pesawat itu. Selain kita menghemat baterai, masa pakai baterai itu juga menjadikan tidur kita nyenyak. Coba bayangkan, ketika kita tidak mengaktifkan mode jangan ganggu atau mode pesawat, maka akan ada notif-notif yang kemudian masuk. Bahkan getar sekalipun itu akan terasa ketika kita tidur. Yang harusnya tidur kita itu berkualitas, yang harusnya tidur kita itu nyenyak, akan terganggu karena hal-hal yang remeh seperti itu. Getaran-getaran dari HP, notifikasi dari HP, dan lain sebagainya. Maka untuk mengoptimalkan masa pakai baterai, yang kedua adalah dengan membatasi notifikasi-notifikasi pada saat tidak digunakan atau pada saat kita tidur. Kemudian yang ketiga adalah hindari pengisian daya yang berlebihan. Dan jangan sampai kemudian kita mengisi daya itu di persentase yang paling rendah. Atau penggunaan selama baterai itu hingga benar-benar habis. Itu kan bisa dihindari hal seperti itu. Jadi misal pada saat kita main game atau kita misal sosmed ya, itu sudah ada indikator baterai rendah, maka segera isi daya. Karena jika diteruskan itu bisa memperburuk masa baterai atau kualitas baterai.
Jadi hal tersebut bisa menjadikan umur baterai menjadi lebih singkat. Dan kemudian terkait dengan pengisian baterai, jangan sampai kemudian overcharge. Tahu overcharge ya? Ya kita ngecas itu harusnya itu untuk pengecasan daya cepat itu bisa sampai 1 jam atau bahkan kurang. Akan tetapi kita lebih daripada itu, bahkan sampai 3 jam, bahkan sampai ditinggal tidur. Itu tidak bagus untuk kondisi baterai atau bahkan bisa memperburuk keadaan baterai HP kita semua. Maka yang ketiga adalah terkait dengan pengoptimalan baterai, yaitu hindari pengisian daya berlebih dan segera lakukan isi ulang daya ketika sudah menunjukkan mode daya rendah. Kemudian selanjutnya adalah menghindari suhu ekstrim yang berlebihan secara terus-menerus. Yang saya maksud di sini mode yang seharusnya HP itu suhunya sekitar 40-42, tetapi kita memaksanya untuk bekerja di atas itu. Suhu handphone bisa sampai tinggi seperti itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketika pengecasan dan charge kita itu adalah mendukung pengisian daya super cepat atau super VOOC 2.0 atau yang sekarang ini ya 65 watt, 67 watt atau 120 watt. Itu biasanya agak tinggi suhunya. Maka jangan lama-lama ketika men-charge dengan charger yang dayanya itu tinggi. Jadi yang pertama untuk menghindari overheat ya, overheat. Saya katakan overheat ini karena suhunya ini terlalu tinggi, karena suhunya terlalu tinggi. Kemudian yang kedua adalah karena kita sering main game, yang gamenya itu adalah game yang tidak bisa diatasi oleh HP kita atau game berat. Misal kalau saya kasih contoh ya, HP-HP dengan rank 2 juta, kemudian kita geber main PUBG M atau Genshin Impact dengan tanpa cooler di sana, itu bisa memperburuk keadaan atau kondisi HP yang kemudian berdampak pada baterainya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan penggunaan di luar ruangan. Ini perlu diperhatikan, apalagi yang layar HP-nya itu dengan layar kualitas AMOLED. AMOLED, OLED atau Super AMOLED itu ketika kita pakai di suhu luar ruangan secara terus-menerus, itu kemudian kecerahan itu akan otomatis keset di paling mentok, itu paling tinggi. Dan kemudian penggunaan terus-menerus itu akan menimbulkan dampak, dan bukan hanya pada baterai saja kan, tapi pada layar. Kalau biasanya pada layar AMOLED itu ada semacam sadu ketika kita sering memakai HP di luar ruangan. Akan tapi pada layar IPS itu paling hanya panas suhu baterai, panas suhu HP, itu bisa memperburuk kondisi baterai. Jadi itu tips singkat dari saya ya untuk memperpanjang masa pakai baterai, untuk mengoptimalkan baterai. Jika ada saran komentar silahkan tinggalkan di kolom komen. Saya tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.